Tak dulu, gue opening dulu. Gue kebetulannya gini kalau opening. Yuk, 3, 2, 1, live. Halo, selamat siang semuanya, Auto Lover. Selamat datang di fanpage Facebook di Official Auto. Ngomong-ngomong, cek dulu audio, suaranya kedengeran nggak, teman-teman? Masuk, bagus. Yang udah join bisa kasih komentar di live Facebooknya, mudah-mudahan suaranya masuk duluan ya. Nah, teman-teman, sebenarnya live interview ini boleh kita punya di channel YouTube-nya di Official Auto. Jadi channel YouTube-nya di Official Auto ini teman-teman bisa lihat juga di sana. Kita udah punya 3 sesi live interview yang bisa ditonton di channel YouTube-nya di Official Auto. Nah, sekarang kita coba di channel YouTube-nya, di fanpage Facebook-nya di Official Auto. Nah, sekarang ini kita menghadirkan 2 narasumber dari 2 ATPM yang berbeda. Yang pertama, Mas Dimas Asya, selaku interaktif Communication Department Head dari PT Toyota Astra Motor. Halo, Mas Bro Dimas. Siap, selamat siang Mas Rizky. Ya, dan satu lagi ada Mas Bro Fedi Dwi Parilaksono dari PT Eurocars Mazda Indonesia ya. Ya, halo Bro. Selamat siang, Auto Lover. Halo Dimas. Selamat siang Om Fedi. Kalau mau nyapa-nyapa penonton yang di rumah juga boleh. Kita sudah ada yang hadir nih, beberapa nih teman-teman dari Auto, juga dari ATPM juga sudah pada hadir. Nah, kita ngobrolnya santai aja kali ya kalau di Facebook mah. Siap. Ya. Kita ngobrol santai aja nih, sambil ngabuburit loh. Guys, benar. Oke, lagi pada di rumah semua nih. WFH udah berapa lama nih, Om? Berarti ini sampai jam buka puasa ya? Ngabuburit namanya. Beneran kan? Iya. Nah, terus kalau sekarang nih gue mau nanya ke, ini nggak apa-apa, gue lo aja lah ya di Facebook ini. Ya, udah lah. Dilanjut. Santai. Kalau ada yang mau nanya-nanya nih, teman-teman, halo Mas Reza Erlangga, sudah hadir juga di Facebook. Halo, Fedi. Terima kasih sudah join. Mas Reza. Nah. Hai. Ini ngomong-ngomong kan lagi pada kerja di rumah nih. Nah, Yes. Mas Fedi. Benar. Terus Benar banget. Gimana nih dari sisi bisnis pekerjaan gitu ya, Toyota dan Mazda masih beroperasi secara normal pada saat ini gitu di Indonesia. Mungkin dari Mas Dimas dulu Pak. Oke. Gini Mas Rizky, jadi pada dasarnya memang kalau kita lihat ya, mau dibilang normal juga mungkin ya emang agak susah ya, kan ada banyak bisa dibilang kita mengalami yang namanya hambatan lah kalau misalkan kita mau normal dan lain-lain ya. Gampangnya aja lah untuk kita jalan keluar rumah aja kan memang agak susah nih sekarang. Tapi intinya sebenarnya gini, ngelihat kondisi sekarang itu sebenarnya walaupun ada COVID dan lain-lain ya, kalau di Toyota sih kita tetap jalan normal. Jadi bekerja tetap tiap hari, teman-teman di dealer dan juga di bengkel juga tetap melayani tiap hari, hanya saja dengan kondisi-kondisi yang baru. Misalkan kalau dulu banyak yang datang ke dealer, ya mungkin sekarang ke dealernya bisa via digital. Kalau dulu banyak yang pengen datang ke bengkel untuk servis, bisa jadi sekarang diganti dengan servisnya ke rumah dan lain-lain. Tapi intinya adalah kalau di Toyota kita mencoba untuk tetap bisa memberikan namanya layanan untuk mobilitas. Hanya saja mungkin caranya yang sedikit dimodifikasi sekarang dengan kondisi yang ada. Jadi tetap ada kok kita. Tetap ada untuk Anda lah ya. Tetap ada untuk Anda, betul. Itu dia tuh. Nah, kalau Mas Fedi gimana Mas Fedi, Mazda? Sama lah ya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih sama ya, karena kita sebetulnya industrinya hampir sama ya. Tapi sebelum saya jawab, mungkin saya sapa dulu teman-teman. Terima kasih yang udah join. Ya, teman-teman dari Auto Lovers, juga teman-teman media, dan juga yang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat dalam kondisi yang sangat menantang sekarang ini. Nah, kalau kembali ke situasi
pekerjaan ya memang tetap kita harus mengikuti anjuran pemerintah ya. Kalau kemarin di Mazda itu kita bekerja sampai masih di bulan Maret itu masih ada, kemudian dilanjutkan dengan scheduling. Jadi scheduling kita gantian masuk, ada jadwalnya dari PSBB. Nah itu setelah keluar PSBB, nah baru deh kita semua belajar dari rumah. Nah kalau kembali ke pelayanan, beberapa dealer masih buka dengan prosedur penanganan kesehatan yang sangat ketat ya, tapi juga ada juga beberapa dealer yang masih tutup. Tapi mungkin juga sama dengan industri-industri yang lain di otomotif, bahwa kita masih tetap ada, kita masih tetap ada, dealer masih buka beberapa. Kemudian kalau misalnya ada yang kayak semacam emergency assistant atau segala macam gitu, kita masih tetap ada. Jadi gitu, kurang lebih seperti itu. Masih tetap beroperasi lah ya. Masih tetap beroperasi. Jadi konsumen Toyota dan Mazda tidak perlu khawatir bahwa kendaraannya masih tetap dilayani baik dari sisi after sales maupun penjualan juga masih tetap beroperasional ya. Masih Iya, masih. Nah, terus kita mau ngobrol agak sedikit menerawang lah. Kalau situasi COVID-19 ini berkepanjangan gitu ya, dari Toyota dan Mazda sendiri kira-kira udah punya semacam rencana nggak untuk mitigasi lah supaya kondisi ini kan kalau dibiarkan seperti ini tidak baik juga kan? Gitu. Mas Dimas. Mungkin gini kali ya. Sebenarnya kalau boleh dilihat sebenarnya mau dibilang mitigasi atau tidak, pada dasarnya itu sebenarnya ya yang pasti si wabah pandemi COVID ini memang pasti akan mengubah banyak hal sebenarnya. Kalau kita ambil contoh sebenarnya kalau di Toyota kita melihatnya bahwa tetap berjalan nih, yang beli mobil tetap beli mobil, yang merawat mobil tetap merawat mobil, hanya saja gayanya berubah. Jadi memang bisa jadi memang kedepannya akan ada yang namanya new normal sebenarnya. Normalnya dulu orang datang ke bengkel, bisa jadi kedepannya nanti orang kontak bengkel tapi nggak perlu datang ke bengkel. Dulu orang datang ke dealer untuk nanya-nanya beli mobil dan lain-lain, ya ke depan mungkin normalnya berubah menjadi mencari informasi melalui aplikasi, habis itu kontak salesman-nya melalui WA misalkan, transaksi terjadi dan lain-lain. Toh sekarang juga sudah ada yang namanya itu kan sudah ada yang namanya kita mobile banking dan lain-lain. Transaksi terjadi, mobil diantar, ya tidak perlu datang ke bengkel sama sekali. Pada saat nanti mau servis pun ya kayak kita ambil contoh sekarang, mau perawatan tapi akhirnya karena terkendala akhirnya tetap bisa berjalan tapi dengan modifikasi yang mobile service. Habis itu di kebetulan di tempatku juga ada yang namanya layanan delivery service. Nah bisa jadi sebenarnya hal-hal itu yang nanti kedepannya akan jadi normal yang baru sebenarnya. Nah itu yang mungkin sebenarnya di tempatku juga kita lagi coba untuk terus kita pelajari, kita study, ada perubahan habit apa enggak, atau terkendala dengan kondisi sekarang itu kira-kira kedepannya akan seperti apa. Tapi harapannya ya tetap kita bisa ngasih pelayanan, tetap kalau orang butuh mobilnya ya kalau alam lagi rusak perlu dibantu ya tetap kita akan coba bantu. Cuma ya itu tadi gayanya yang berubah. Iya. Menarik nih jawaban Mas Dimas nih. Ini akan ada new normal gitu ya kalau seandainya ini berkepanjangan gitu kan maksudnya Mas ya? Ya. Betul. Bahwa habit atau kebiasaan dari konsumen dalam membeli maupun merawat kendaraan akan bergeser gara-gara situasi pandemi ini. Bisa jadi. Kalau gimana, Mas? Jadi ya sebetulnya kan dengan adanya pandemi seperti ini sebenarnya merubah total gaya orang ya, baik gaya bepergian maupun gaya belanja maupun gaya dan sebagainya. Dan dengan kondisi seperti ini sekarang ini tidak dipungkiri bahwa yang bisa jalan itu atau yang bisa bergerak itu hanyalah penjualan dari sisi digital, gitu ya, pasti digital gitu ya. Nah, kalau saya dilihat kunjungan ke dealer juga sangat menurun, kemudian walk-in customer ke dealer juga sangat menurun. Nah tadi seperti yang dibilang sama Dimas, itu jadi new normal, tapi harus ada sesuatu yang bisa kita bawa gitu, yang kita pakai apa. Nah, strategi yang pasti dipakai sama semua industri ini sekarang adalah digital.
Oleh karena itu memang sekarang semua tumpuan harapannya baik dari penjualan maupun transaksi perbankan, semuanya pasti pakai digital. Gitu. Ya kan? Jadi sekarang malah apa nih, tambah menarik lagi. Kenapa? Karena kita ngomongin tentang marketing digital nih. Jatuhnya gitu Betul, kan? betul, betul. Betul banget. Nah, kalau marketing digital ini berarti City menuntut, mungkin ya, kalau dalam hal ini berarti Mazda dan Toyota untuk lebih kreatif kali ya dalam marketingnya itu. Nah, kalau offline itu mengharapkan konsumen datang sendiri ke dealer. Nah, kalau di online ini digital gimana cara-cara yang udah disiapin buat marketing digital ini supaya menyiasati situasi kita harus melakukan segala sesuatunya secara online ini, Mas Fedi? Ya, kalau seperti saya sampaikan bahwa kita sekarang udah hampir digitalize ya, hampir 98% lah kalau kita bilang. Di masa COVID ini semuanya pakai digital. Ya, kita semua tahu bahwa zaman kemarin atau zaman normal, hampir semua event kita ikutin, baik yang kecil maupun yang besar, ya kan, baik itu IMS maupun itu GIAS yang di daerah, IMS daerah, kemudian pameran, sebutnya hampir semua kita ikutin. Nah, sekarang gayanya berubah, semua harus digital. Nah, digital bagaimana yang bisa kita andalkan? Nah, tentunya di sini yang perlu adalah kita membuat bahwa masyarakat itu tomnya atau top of mind-nya itu nggak lupa, gitu. Jadi nggak terlupakan ya. Jadi nanti kalau misalnya kondisi sudah kembali menjadi normal, orang tidak akan lupa dengan brand Mazda. Dia akan selalu ada di dalam pikirannya dia. Oh iya, kemarin saya ngelihat promo atau campaign digitalnya Mazda seperti ini, kayak gitu-gitu. Jadi sekarang yang kita jalankan adalah memang kita heavy digital, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu di mana-mana kita sekarang mainnya digital juga. Alhamdulillah dealer-dealer Mazda ini sekarang juga udah mulai melek digital, jadi beberapa dealer udah mulai yang beriklan digital dan sebagainya gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus tetap mengingatkan masyarakat bahwa Mazda ini ada, produk-produknya itu apa aja, servisnya apa aja itu ada. Jadi supaya nanti suatu saat ketika pandemi sudah berakhir, top of mind orang terhadap merek Mazda itu tetap ada, gitu. Saya rasa itu sih. Iya, jadi lebih ke ini ya, eksistensi ya, menunjukkan eksistensi, branding tetap jalan, supaya orang nggak lupa. Iya, supaya orang nggak lupa. Dan apa, kreatif digital juga untuk beberapa dealer sudah mulai jalan ya, Mas Fedi. Benar. Nah, Bro Dimas, kalau Toyota kan gimana ya? Toyota itu mungkin salah yang terluas kali jaringan distribusi after sales juga ke Indonesia. Nah, gimana tuh cara ya mensosialisasikan lah ibaratnya marketing digital ini ke seluruh jaringan dealers dan after sales Toyota di seluruh Indonesia sampai ke pelosok juga. Oke, jadi kalau di Toyota sebenarnya tuh di masing dealer ada yang kita namakan adalah dealer itu harus jadi the best. Nah, jadi yang dinamakan the best in town itu adalah dia yang paling memungkinkan untuk bisa membaca dan juga memenuhi kebutuhan masing-masing marketnya dengan gayanya mereka masing kalau kebutuhan marketnya. Nah, memang kalau misalkan kita lihat sekarang di seluruh Indonesia juga kita memang sudah yang melakukan yang namanya semua informasi dan lain-lain ya dengan kondisi sekarang PSBB, dengan kondisi sekarang social distancing dan lain-lain, dijalankan melalui digital atau tidak secara langsung bertemu dengan orang. Dan itu sudah dilakukan kasarnya di seluruh dealer sudah dilakukan, karena memang tujuan utamanya adalah jangan sampai kumpul habis itu jadi malah menyebarkan penyakit sebenarnya. Nah, tapi memang dari tiap dealer karena menghadapi market berbeda-beda. Jadi ada dealer yang mungkin masih menggunakan yang namanya, oke, kita nggak perlu digital banget, tapi telepon jalan terus. Informasi-informasi yang mungkin tidak terlalu digital. Kalau kita ambil contoh Auto 2000, salah satu dealer di Jakarta yang paling besar, bahkan mereka sudah membuat marketplace bahkan, karena mereka melihat di Jakarta
pendekatan itu sudah mungkin untuk dilakukan. Nah, di beberapa tempat yang lain memang secara step by step akan terus berjalan, melihat kebutuhan marketnya seperti apa. Jadi memang kalau boleh jujur, yang namanya otomotif ini kan sebenarnya harus bisa mengkombinasikan antara kebutuhan informasi yang mungkin sekarang udah bisa masuk digital, tapi jangan lupa juga sebenarnya ada yang namanya kebutuhan secara fisik, karena mobilnya kan ada nih gede ya bentuknya, fisik datang ke bengkel atau fisik dilayani untuk perawatan. Dan juga mungkin salah satu yang harus bisa kita temukan lagi ke depannya adalah bagaimana caranya tetap kita bisa melakukan semua ini dikombinasikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain zaman dulu nih. Kayak misalkan namanya beli mobil kebanyakan pasti dong. Betul. Nah, hal-hal itu yang nanti mungkin ke depannya, kalaupun nanti ternyata pandemi ini selesai, ya bisa jadi ada hal-hal yang kita bisa ambil dari kondisi COVID sekarang, misalkan penggunaan digital yang tadi Mas Edi bilang bahwa semuanya harus bisa masuk ke digital. Nah, tapi nanti mungkin bisa kita kombinasikan juga dengan hal-hal yang memang masih dibutuhkan secara fisik. Nah, ini ya, jadi tetap secara digital tetap jalan gitu ya. Karena kita belajar banyak dari kondisi ini bahwa sekarang marketing digital jadi lebih semakin kreatif. Apapun dilakukanlah secara online. Tapi tetap memperhatikan kearifan lokal gitu ya, Mas Dimas ya, kurang lebih ya. Kearifan lokal sama ya namanya juga beli mobil kan ya, harus test drive dulu ya. Itu salah satu contoh sih sebenarnya. Nah, ini ada yang teman-teman kita mau bertanya sebetulnya. Ada beberapa yang sudah join di sini. Ada Mas Faldo, assalamualaikum. Cang Fedu, Om Dimas, ya. Waalaikumsalam. Mas Faldo, apa kabar? Ada dari pertanyaan dari Mas Muhammad Afid Asisi terkait new normal yang tadi. New normal yang tadi, apakah bakal mendorong orang melakukan pembelian kendaraan pribadi lebih banyak gitu? Kalau menurut lo gimana, Mas? Ini kan situasi sebenarnya malah penjualan nggak tahu. Sekarang penjualan gimana? Lagi turun apa lagi naik? Nah, tapi dengan adanya kreatif digital ini, apakah nanti setelah pandemi ini usai akan mendorong penjualan lebih banyak atau bagaimana itu? Oke, jadi gini mungkin, Mas Ki. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya asik tuh, Mas Afid juga. Apakah normal itu nanti apakah akan mendorong orang melakukan pembelian kendaraan pribadi lebih banyak? Memang sih sebenarnya dengan asumsi bahwa adanya social distancing, asumsi mengenai sekarang menjaga jarak, dan lain-lain, memang kebutuhan akan kendaraan pribadi menjadi salah satu yang menjadi pilihan sebenarnya. Nah, tapi memang kondisi tersebut kan kalau keadaannya normal mungkin bisa dipenuhi. Jadi keadaan normal itu dalam artian bahwa ya kita tetap bisa beli mobil dan lain-lain. Tapi rasanya itu dengan kondisi sekarang yang dimana orang lebih fokus dengan kondisi bahwa adanya pom-pom, adanya COVID mempengaruhi pekerjaan, adanya COVID mempengaruhi ekonomi dan lain-lain. Ya itu juga mungkin masih akan menjadi faktor alfa yang lain sebenarnya. Jadi memang kalau tadi aku sempat dengar Om Fedi bilang bahwa nanti ke depannya ya bisa jadi new normal ini akan jadi pilihan banyak orang. Iya, bisa jadi nanti ke depannya akan jadi pilihan banyak orang. Tapi harapan kita juga akan kembali normal dulu kondisi ekonominya akan lebih baik sampai kita bisa menentukan nanti di titik mana kita akhirnya bisa menentukan apakah hal-hal ini bisa menjadi sebuah pilihan baru yang ujung-ujungnya salah satu orang mengenai mobil pribadi lebih banyak, let's say, atau lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Karena ya kalau boleh kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya membeli kendaraan itu kan investasi, dan di kondisi yang sangat susah ini rasanya sih belum tentu semua orang akan langsung berpikir untuk tersier membeli kendaraan sebagai pilihan untuk belanja sekarang nih sebenarnya untuk kebanyakan orang. Jadi seperti kata Mas Edi tadi, branding tetap harus jalan, jadi informasi semua tetap harus ada. Harapannya memang nanti pada saat sudah normal, ya bisa jadi itu menjadi salah satu faktor yang bisa membuat kita di industri otomotif itu bisa melayani lebih banyak lagi aman. Nah, gitu. Jadi secara virtual menjangkau lebih banyak konsumen seperti itu ya, Mas ya, selepas dari pandemi. Iya, harapannya. Gitu ya? Betul. Ya. Mas Fedi, ada yang mungkin mau disampaikan soal aku tambahin dikit.
Jadi menguatkan sebetulnya statement Dimas. Jadi sebetulnya di masyarakat ini orang itu tidak membatalkan beli mobil, tapi mungkin menunda, ya menunda, ya dengan kondisi seperti ini mungkin kebutuhannya akan banyak disalurkan ke kebutuhan primer dulu, gitu ya, dari mulai makannya terutama apa segala macam kayak gitu. Tapi bukan berarti kebutuhan sekundernya dia tidak dipenuhi. Nanti suatu saat ketika kondisi sudah membaik, saya yakin bahwa industri otomotif akan kembali naik lagi karena salah satu parameter atau barometer daripada industri di nasional adalah industri otomotif, gitu ya. Seperti kita pernah disampaikan oleh Pak Jokowi pada waktu pembukaan dia tahun lalu bahwa industri otomotif adalah salah satu barometer daripada industri pembangunan industri di Indonesia. Jadi saya yakin bahwa orang-orang ini sebetulnya bukannya membatalkan, tapi dia hanya menunda mencari saat yang tepat. Ketika nanti sudah pandemi berakhir, mereka akan menginvestasikan uangnya untuk membeli mobil, gitu. Jadi caranya seperti itu kondisinya. Tapi ini kalau boleh tahu nih, Mas Pedi, Mas Dimas, dari sisi penjualan sendiri Toyota dan Mazda sejauh ini efeknya sudah seberapa besar dampaknya? Dampak itu sebenarnya sih kalau kita lihat sampai bulan Maret kemarin, kebetulan aku April belum dapat datanya karena memang kemarin sempat ada libur ya, di pas kemarin awal bulan banget itu libur. Jadi memang sudah ada penurunan, tapi memang belum kelihatan secara total. Mungkin kita harus menunggu sampai let's say 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan ya. Tadi seperti kata Mas Fedi tadi sebenarnya bahwa yang beli mobil bisa jadi sebenarnya tidak membatalkan, tapi ada yang menunda dan lain-lain. Nah itu yang memang kita harus lihat dulu dalam kondisi yang lebih besar sebenarnya, karena faktornya lumayan banyak nih Mas Rizky. Kemarin di bulan Maret ya bisa dibilang faktor dari COVID ini ya hanya berjalan setengah bulan. Seperti itu. Nah, di bulan April memang sudah berjalan 1 bulan full, tapi memang kan sebenarnya kita belum tahu juga nih apakah memang itu sudah dalam keadaan normal atau belum, karena memang masih ada faktor seperti ya kita nggak tahu ya apakah ada orang yang tetap mau beli mobil untuk kebutuhan Lebaran karena sekarang udah puasa juga dan lain-lain. Memang belum ketahuan secara detail sebenarnya. Jadi bisa jadi kalau aku nambahin tadi dari Mas Fedi, ya itu dia bahwa kondisinya sekarang lebih ke primer dulu. Nah, tapi industri otomotif industri otomotif ini akan kembalinya kapan? Itu bergairah. Betul. Apakah kembali bergairah dengan timing yang seperti apa, itu yang masih kita coba study sebenarnya. Tapi memang kalau secara normal memang sudah turun agak lumayan jauh di bulan Maret. Di April kita nanti akan coba lihat dulu. Kalau secara Maret yang lalu lah. Wah, bisa turun sampai 20-an% sebenarnya. Yes. Lebih dari 20% ya. Dibanding Maret tahun lalu, ya, lebih 20%. Februari. Ya. Bahkan dibanding kuartal yang sama, bahkan turunnya bisa sampai 20-an%. Betul. Mas Pedi sama? Kurang lebih gimana? Kalau Mazda? Iya, memang kondisinya secara general hampir sama seperti itu ya. Kalau kita mengacu aja pada statementnya Pak Ketua Umum Gaikin, Pak Nongoy, dia akan merasa pesimis juga kan kalau penjualan mobil 2020 nih sampai dengan targetnya sekitar 1.050.000. Iya. Awal sampai 1.030 ya. Nah, kalau di Mazda sendiri 2019 dibandingkan dengan 2018 di kuartal 1 yang sama, Januari, Februari, Maret ini 2019 kenaikan. Terus terang 2019 ada kenaikan. Tapi tentunya dengan adanya kondisi COVID sekarang ini dengan kuartal yang sama di 2020 kita mengalami cukup banyak penurunan. Nah, nilainya memang hampir sama, sekitar 25%. 25% penurunan penjualan dibandingkan tahun lalu gitu ya? Iya, dibandingkan dengan tahun lalu. Dan saya rasa itu memang nilainya tuh secara global di otomotif hampir sama ya. Hampir sama rata-rata ya. Toyota kan volumenya besar ya. Secara persentase juga ini cukup terpupus. Mazda kan lumayan kecil, ya kan, volumenya juga nggak terlalu banyak. Tapi secara persentase saya rasa relatif di antara itu gitu.
Nah, betul nih, mudah-mudahan setelah pandemi ini sih kembali bergairah gitu ya industri otomotif. Amin, 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 amin. Nah, Mas Dedi tadi dijadikan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya, kalau menurut Iya, kata Pak Jokowi gitu ya. betul. Nah, ini saya mau nyapa teman-teman yang lagi nonton. Nih, Ya. ada pertanyaan dari Mas Antonio Putra nih, Mas Dimas, Antonello. Mas Dedi. Ya, Mas Anton. Mau tanya, nah terkait dengan virtual launching yang dilakukan kemarin. Kebetulan nih Toyota sama Mazda melakukan virtual launching nih di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Nah, kalau dibandingkan launching biasa, apa bedanya? Maksudnya mungkin dari sisi exposure maupun jualannya. Nah, itu dia. Terserah yang mana dulu dah. Aku dulu deh kalau gitu ya. Gini. Jadi gini, sebenarnya waktu ya di bulan Maret kemarin emang akhirnya kita coba untuk karena sudah masuk ke PSBB, tapi belum PSBB waktu itu ya, masih kita baru di awal-awal pembatasan apa namanya social distancing dan lain-lain. Waktu itu memang kita akhirnya coba untuk ngambil keputusan, oke, informasi harus tetap ada. Jadi aku benar tadi kata Mas Fedi, informasi harus tetap ada. Kita harus tetap memberikan informasi soal adanya waktu itu New Agia waktu itu. Nah, kalau boleh dilihat sebenarnya kalau misalkan beda, ya pasti beda banget lah ya. Satu, yang biasanya kita ketemu sama teman-teman media di satu tempat tertentu, sama-sama ketemu, sama-sama saling apa namanya dan lain-lain, ini jadi nggak bisa. Kalau mau dibilang positif, ya tetap positif juga. Artinya dengan kondisi yang tidak memungkinkan pun kita tetap bisa menjalankan pemberian informasi kepada masyarakat melalui teman-teman media. Jumlah pun bisa dibilang kalau misalkan kita mau bilang memang tidak bisa par ya sebenarnya, tapi kondisinya misalkan begini, biasa teman-teman yang datang mungkin terbatasi dengan adanya yang mungkin yang buat teman-teman di Jakarta bisa tetap hadir di satu acara, baik aku yang undang atau Mas Fedi yang undang. Tapi sebenarnya dengan virtual ini pun sebenarnya beberapa teman-teman yang tidak di Jakarta juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Betul sekali. Jadi memang ada positif poin, walaupun ada negatif poinnya juga tadi. Kita jadi nggak bisa saling share dan mudah dan lain-lain. Dan balik lagi tadi, yang namanya informasi mengenai mobil kan sebenarnya kalau buat teman-teman media, ya tetap sebuah barang yang harus dipegang. Ya kita harus duduk di dalamnya, harus pegang setirnya ya paling gampang ya sebenarnya. Pegang setir dan lain-lain, itu memang akhirnya menjadi satu hal yang belum bisa kita penuhi dengan kondisi sekarang. Dengan kondisi virtual. Betul. Jadi memang ada positif ada negatifnya juga efeknya, tapi dengan kondisi sekarang rasanya itulah yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ditanya efeknya bagus apa enggak, ya memang ada beberapa faktor yang lain ya. Namanya juga mobil baru, ya pasti akan lebih tinggi daripada penjualan sebelumnya. Kalau nggak salah aku di bulan Maret itu ada kenaikan memang permintaan SPK semenjak launching sama sebelum launching. Jadi memang kalau mau dibilang efektif, ya alhamdulillah efektif untuk kondisi sekarang. Tapi kalau kata Mas Fedi tadi kan benar juga. Bisa jadi kalau misalnya kondisi yang nggak kayak gini, bisa jadi lebih baik ya Mas Fedi ya. Iya pasti. Iya. Ya pasti yang satu hal dengan adanya virtual launching atau apapun itu yang dengan cara virtual adalah kehangatan atau kedekatan kita sebagai ATP dengan media. Betul. Ya kan? Ya kita bisa ketemu langsung kalau misalnya memang terjadi di launching di kemarin di IMS kan ada hiruk pikuknya, dan itu yang hilang. Itu pasti hilang. Kalau soal informasi, saya yakin teman-teman media pasti jauh lebih pintar nyari informasi. Bahkan orang ATPM aja belum tahu, dia udah tahu, Mas, ini mau launching Mas. Benar. Ya kan? Kalau soal informasi saya teman-teman media, apalagi yang digital sekarang masih pasti lebih tahu. Mas, ini mau ada Mas, tahu aja mau ada kan? Nah, jadi sebetulnya virtual launching itu adalah opsi terakhir yang kita pilih, gitu kan? Karena kita punya produk yang kita harus sampaikan ke masyarakat, ada produk yang harus kita perkenalkan di masyarakat, sementara secara langsung tidak memungkinkan. Jadi ya opsi virtual itulah yang kita pilih, gitu. Jadi sebetulnya ya ada hal-hal yang hilang dalam hal ini. Betul. Ini sangat menyenangkan ya mendengar jawaban
dari segala sesuatunya diambil positifnya. Iya. Kan? Misalnya tadi dengan virtual launching ini meskipun tidak bisa menyapa langsung ya teman-teman media, tidak bisa merasakan tapi bisa menjangkau lebih banyak orang karena tidak terpusat di satu lokasi saja, seluruh dunia bisa menyaksikan acara virtual luar biasa. Nah terus dari sisi untuk penjualan sendiri setelah ada launching virtual itu ada penambahan ya, peningkatan penjualan dari sisi penambahan kita. Nah ini satu hal yang udah sih sebenarnya ya, kita patut syukuri di tengah kondisi seperti sekarang ini ternyata masih ada kemampuan untuk mendukung industri otomotif Indonesia lebih baik lagi. Iya. Nah sekarang ada pertanyaan. Ya betul sekali. Nah sebelum saya mau nyapa lagi teman-teman, ada Mas Ananta Wisesa is watching. Nah halo Mas Nanta. Ananta ngeri. Ada Bang Ajo Wida. Apa kabar Bang Ajo? Wih, Bang Ajo. Abang Ajo bahaya ini. Ini pertanyaan ini Bang Ajo. Ini siapa aja sih dia sih, keren katanya. Wah siap. Ada Mas Antonello, mudah-mudahan pertanyaannya tadi terjawab ya. Ini saya mau nanya dari Mas Reza Erlangga nih pertanyaannya nih, mungkin Mas ini ditujukan buat Mas Dimas mungkin. Pada masa COVID-19, segmentasi gizi tetap menarik hati para konsumen sehingga gulanya stabil bahkan meningkat 1,7% pada Maret. Ya mungkin ini pengaruh dari peluncuran Toyota Agya tadi ya. Nah bagaimana cara Toyota menjaga momentum ini? Sebenarnya gini, Mas Reza, selamat siang. Semoga sehat sekeluarga ya. Jadi sebenarnya gini, balik lagi tadi sebenarnya kalau mungkin tadi Mas Edi sempat cerita sebenarnya. Jadi terlepas dari memang ada kondisi COVID dan lain-lain, memang sebenarnya namanya memberikan informasi dan positifnya harapannya tetap memberikan semangat itu jadi penting di kondisi sekarang. Jadi memang terlepas dari memang kalau misalnya kita lihat FVGC ada kenaikan, ya bisa jadi memang efeknya adalah faktor dari adanya model baru. Tapi terlepas dari tidaknya model baru, tadi Mas Fede cerita bahkan ya kita tetap nggak boleh berhenti loh memberikan informasi sebenarnya bahwa ada mobil baru, layanan-layanan bahwa akan tetap terus berjalan, bahwa kalau misalkan kita mau merawat mobil pun tetap bisa. Nah itu hal-hal itu yang sebenarnya kalau aku boleh ngambil dari Mas Fedi, jadi top of mind-nya tetap harus berjalan sebenarnya. Jadi kalau biasanya kita bisa menggunakan sekian banyak media, bisa jadi sekarang digital adalah pilihan terbaik untuk tetap kita menjalankan berbagai macam penyebaran informasi. Dan yang paling penting adalah ya thank you buat teman-teman media nih yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apapun itu, mulai dari ada kendaraan baru, ada model baru, mengenai layanan-layanan baru mungkin pada saat COVID, dan juga misalkan hal-hal lain yang bisa membuat pemain itu tetap berjalan, misalkan informasi-informasi mengenai aktivitas sosial dan lain-lainnya. Jadi seperti kata Mas Fedi tadi ya kita tetap nggak boleh berhenti sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Mas Reza yang mudah-mudahan terjawab bahwa kemarin itu salah satunya dibantu oleh peluncuran model baru secara virtual. Yes, betul. Dan saat ini ya semoga saja pandemi ini cepat berlalu seperti itu. Amin. Nah, Mas Edi, ini bentar lagi kita mau Lebaran. Ini kan sebenarnya momentum Ramadan, momentum yang sebenarnya ditunggu sama hampir seluruh orang di Indonesia lah, kurang lebih, terutama umat Muslim. Kenapa? Karena di ujung Ramadan ini ada yang namanya Lebaran. Lebaran ini biasanya orang pulang kampung, karena biasanya orang pulang kampung beli mobil, ya kan? Beli mobil, beli motor. Nah, mana orang juga dapat THR, ekonomi tumbuh lah di situ. Nah, kondisi seperti sekarang ini kan sedikit banyak mempengaruhi itu semua ya. Iya. Kalau Mas Fedi melihatnya dari sisi industri otomotif melihatnya seperti apa, Mas? Terutama dalam hal ini Mazda lah. Iya. Seperti tadi disampaikan di awal, memang sekarang kondisinya menjadi seperti itu ya. Orang jadi tidak bisa memanfaatkan kendaraannya secara maksimal. Sekarang jangankan orang yang mau beli mobil baru, yang udah punya mobil aja di garasi mobilnya nggak bisa jalan. Dia mau kemana-mana juga nggak bisa, ya kan? Walaupun sekarang permintaan bahan bakar dunia udah melebihi supply daripada demand, tetap aja mobil juga nggak bisa jalan. Jadi memang dalam hal ini ada suatu hal
yang di luar kuasa manusia yang menahan orang untuk tetap berada di rumah gitu. Betul. Nah, jadi kembali tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya orang ini udah kepengen banget gitu loh, beli mobil lebaran, beli mobil buat macam-macam kebutuhan ya. Kemudian juga seperti kita tahu bahwa proyek-proyek infrastruktur juga kan udah berjalan, udah mulai berjalan banget dari kemarin kan, dari tahun kemarin segala macam proyek infrastruktur udah berjalan. Dan itu kan pasti membutuhkan banyak kendaraan bermotor ya, baik itu passenger cars maupun commercial vehicles. Nah ini sekarang semuanya jadi tertunda gitu. Tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa karena memang ini adalah situasi global, situasi pandemik dunia yang mau nggak mau kita harus terima. Jadi ya yang bijaksana adalah saat ini ya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap di rumah, protokol kesehatan tetap dijalankan dan sebagainya gitu. Nah, kembali ke statement saya tadi bahwa digital ini nggak boleh kendor gitu. Kita terus berjalan, terus kita campaign, kita terus iklan ya, dan tanda kutip iklan. Supaya apa? Supaya top of mind masyarakat ini nanti ketika dia akan membeli mobil, dia udah ada gitu. Dia udah tahu gitu. Nah, wah gue mau beli mobil ini, gue mau beli mobil merek ini, gue udah mau beli mobil tipe ini gitu. Jadi ditahan-tahan dulu sama dia sekarang gitu. Saya rasa sih seperti itu. Gitu. Mas Dimas, ada yang mungkin mengenai lebaran ini? Ngomong-ngomong mudik kan? Itu sebenarnya nih, Mas Rizky, aku dikit nambahin dari Mas Fedi tadi. Ya. Yang namanya Lebaran ya, memang hal yang biasanya lumrah di tahun sebelumnya di tahun normal, bahwa ada ya, kalau aku boleh lihat di tempatku tuh biasanya ada peningkatan kendaraan, habis itu ada peningkatan juga orang datang ke bengkel untuk persiapan mau mudik lebaran, habis itu di tempatku juga kita biasanya bikin yang namanya pos jaga untuk membantu, betul. Jadi memang ada yang namanya mungkin dari adanya aturan baru yang memang secara positif itu akan mengurangi potensi penularan COVID, seperti misalkan himbauan untuk tidak mudik, contohnya sebenarnya. Jadi memang hal-hal yang biasanya dilakukan Toyota akhirnya tidak bisa kita lakukan, karena ya jangan sampai nanti kita jadinya justru mengajak orang mudik dengan menyiapkan pos mudik yang padahal jalannya ditutup ya. Yang ada lo yang dicari polisi ntar. Nah, benar. Nah, jadi betul. Jadi untuk rencana mudik, bukan mudik lah, untuk rencana nanti pada saat lebaran pun ada rencana, memang kita lagi menyiapkan untuk beberapa dealer kita tetap bisa standby. Oke. Harapannya adalah gini, walaupun libur lebaran, kita kan tidak bisa menutupi ya bahwa ada orang pengen jalan, atau paling jelek ada emergency. Ya, untuk itu nanti pada saat libur lebaran pun ada rencana kita untuk tetap membuka beberapa dealer, khususnya ada bengkel, untuk membantu. Dan itu akan berlaku di semua daerah, karena rasanya kan ya di semua daerah juga himbauan dari pemerintah sama ya, untuk tidak mudik, kita juga stay at home dan lain-lain. Sebenarnya kata Mas Ferry benar juga tuh, sebenarnya mobilnya ada nggak dipakai. Iya. Bensinnya bisa dibeli juga, mobil yang nggak dipakai tetap. Tapi untuk ngejaga itu salah satunya kan ada beberapa sektor yang tetap berjalan nih sebenarnya. Kayak misalkan sektor distribusi, transportasi, logistik dan lain-lain kan tetap berjalan. Nah, jadi salah satu di mana kita juga tetap standby. Baik rasanya baik di tempatku atau di tempat Mas Fedi juga sama. Bahwa ya gimana pun juga kan ya kita sebagai penyelenggara otomotif, bagian dari industri tetap mensupport itu sebenarnya. Itulah yang menyebabkan kenapa bahkan insya Allah nanti sampai libur lebaran pun tetap kita akan coba gimana caranya beberapa dealer tetap harus ada. Oke. Jadi sebenarnya mungkin itu bagian dari komitmen untuk melayani konsumen seperti itu ya Mas Dimas ya. Yes. Karena meskipun PSBB tetap pelayanan untuk perawatan kendaraan tetap harus dibuka gitu untuk umum. Iya, tapi dengan protokol sangat besar tetap ya. Protokolnya tetap sangat ketat. Ya, tidak dengan bertujuan untuk memfasilitasi orang-orang untuk mudik, bukan seperti itu. Tidak. Bukan, betul. Iya. Kurang lebih begitu ya Mas Edi maksudnya kan ya. Iya. Jangan sampai nanti kalau kata Mas Fedi, jangan sampai gue dikejar polisi katanya. Dikejar polisi. Memfasilitasi orang buat mudik di posko jaga. Di posko jaga.
Iya. Wah, menarik nih. Nih, Mas, ada pertanyaan lagi terkait pameran. Oke. Jadi kalau Dari siapa tadi pertanyaannya? ini dari Hafid nih, dari Hafid. Oke, Kalau tadi kita ngomongin lebaran, nah sebenarnya buat jurnalis otomotif lebarannya itu ada dua lagi, yaitu Ins dan Gias gitu ya. Ya. Betul. Nah, itu kita kebanjiran berita dan lain-lain lah. Dan mungkin juga itu jadi sumber berkah juga bagi teman-teman industri otomotif, ya kan? Pasti. Nah, di tahun ini untuk GMS sudah dibatalkan ya tahun ini. Iya. Nah, untuk Gias informasinya akan ditunda sampai bulan Oktober. Nah, Betul. tanggapannya gimana, Mas? Mas Dimas Dimas dan dulu, Dimas. Fedi. Ya boleh, silahkan Mas Dimas. Intinya sebenarnya gini, intinya sih kalau kita di industri otomotif ya otomatis kan namanya tetap ya ada lebaran otomotif, itu salah satunya adalah IMS dan IMS. Jadi yang pasti kalau di kami melihatnya itu adalah yaitu sebuah tetap diberikan kesempatan, tetap diberikan ya kalau boleh mungkin kasarnya dikasih lapak lah ya untuk kita tetap bisa jualan dan lain-lain. Tapi ya balik lagi memang kita juga secara sadar masih mencoba untuk menstudi apa sih yang akan kita lakukan ke depannya. Tapi kita salah satu titik positif di mana memang ada titik bisa dibilang potensi bahwa kondisi di sana sudah akan lebih baik. Dan dengan harapan kondisi yang sudah lebih baik ya artinya pasti akan memberikan efek positif ke industri otomotif, baik ke tempatku di Toyota maupun mungkin di Mazda juga sama. Jadi bahwa itu akan tetap dilakukan ya itu hal yang positif, bahwa itu akan memberikan kesempatan dan potensi yang cukup besar sebenarnya. Cuma nanti memang kita lihat lagi kondisinya seperti apa nih, apakah jangan nanti walaupun di sana atau ada new normal dan kita nggak tahu juga nanti. Iya. Gimana Mas Fedi kalau dari Mazda sendiri menyikapinya masalah Gias nih? Ya kalau kita sih sangat mengharapkan adanya event kita biasa sebut dengan below the line atau event aktivasi non digital. Karena begini, kalau saya melihatnya atau kita di Mazda ini kan kita selalu bilang bahwa driving is believing. Buat Mazda itu driving is believing. Gitu. Jadi kita sangat mengharapkan calon pelanggan atau pencinta Mazda itu untuk nyoba mobil. Gitu ya, nyoba mobil dulu, coba dulu deh mobilnya, coba deh pakai Mazda kayak apa. Nah, coba deh lain dan sebagainya. Bahwa kita juga selalu memperkenalkan bahwa kendaraan kita itu kan suatu kendaraan yang nikmat dikendarai, ya. Kenikmatan berkendara itu bersama Mazda itu kan canggih. Gitu. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, dengan strategi digital, tentunya kita nggak bisa, gitu kan ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mencoba mobil atau tiba-tiba kita kirim mobil untuk nyobain, belum tentu orang mau pakai, gitu ya. Karena zaman sekarang orang datang ke rumahnya aja dia udah curiga, jangan-jangan nih bawa virus, ya kan? Walaupun nggak pakai janjian, walaupun dia gitu udah bilang, enggak Pak, kita pakai protokol kesehatan, tetap aja banyak orang yang paranoid gitu atau segala macam. Ini agak sulit. Jadi, kalaupun misalnya memang nanti ada Gias, itu kita sangat senang sekali, kita akan sangat menghargai usaha untuk tetap menjalankan Gias ya. Tapi tentunya semua itu harus dipertimbangkan dengan matang, gitu ya, baik dari sisi pemerintah dan sebagainya gitu. Jadi kalau dari Mazda sih memang kita lebih senang adanya suatu kenaikan yang benar-benar ada ya. Gitu. Oke. Nah, itulah kurang lebih tadi teman-teman ya. Jadi baik Toyota maupun Mazda ini mengharapkan ya sebenarnya juga ini tepat terlaksana. Cuma kita lihat lagi situasi dan semoga saja tidak memungkinkan, jangan sampai malah jadi terparah dari penyebaran virus ini gitu ya. Setuju. Pokoknya virus harus cepat lah supaya Dimas bisa makan soto. Betul. Soto suntak kan bahaya ini. Ini puasa apa enggak kita ini?
Kamu apa? Kan bridging. Oh, bridging sebelum buka ya. Dia ngomongin soal oleh lah. Bener. Tapi biasanya kalau bulan puasa gini nih, Mas Dimas nih, Mas Fedi nih, itu pasti suka ngadain acara buka puasa bersama kan, di mana kita ketemu teman. Terus sekarang kita kangen banget. Cuman Kalau bisa Mas bersama. Dimas itu Ramadan nggak pernah di rumah dia buka puasa dia. Tiap saat Betul. bukber dia. Dia bukber dia ada alasan bukber. Oh, iya, selain itu ya bukber di mana-mana gitu kan. Nah, kita kedatangan Mas Januar Begeng. Wah, apa kabar? Wis. Mas Begeng, Geng. Wes, Begeng ngeri ah. bocing, ya kan? Mudah-mudahan udah bangun dari Begeng tadi. main basket lagi dong. Ya. Ada Mas Ono, oke, Mas Om Dimas, Om Fedi, bulan puasa sama Lebaran ada diskon nggak? Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Nih. Jadi gini, situasi memang mungkin kebutuhan primer tetaplah menjadi yang utama bagi Ya. kondisi seperti ini gitu. Tapi Ya. kan kita tidak memungkiri untuk menstimulus industri dan ekonomi itu tetap harus jalan. Bisnis namanya juga bisnis kan harus tetap jalan. Ya. Nah, ada nggak diskon atau program-program khusus yang ditawarkan oleh Toyota dan Mazda ya, khususnya selama pandemi ini atau dalam menyambut Lebaran gitu. Oke. Mas Rizky, sebenarnya yang menarik tuh gini sebenarnya. Ya kita benar sih kata Mas Rizky tadi bahwa sebenarnya ya secara bisnis kebutuhan tetap berjalan. Ya. Nah, cuma kan sebenarnya balik lagi nih, kebutuhan bisnis yang berjalan ini kan juga harus kalau mau dibilang tetap harus ada perimbangan lah dengan kondisi yang ada sebenarnya. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa di semenjak awal April kemarin kita memang sudah membuat yang namanya ada program khusus Toyota Ada Untuk Anda. Jadi Toyota Ada Untuk Anda ini tidak hanya mungkin kalau misalkan terdengar Toyota Ada Untuk Anda, ini layanan perbaikan, bengkel, perawatan dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu semua tetap ada yang namanya kita program pemilikan juga sebenarnya. Nah, program pemilikan ini tuh dasarnya adalah balik ke kondisi yang ada. Kondisinya tuh tadi Mas Fedi sempat bilang bahwa kebutuhan primer akan jadi yang utama. Tapi memang masih ada beberapa mungkin lapisan masyarakat yang memang ya kita nggak tahu ya sudah menyiapkan uang atau investasi untuk beli mobil, ya kan tetap harus mereka akan beli mobil misalkan. Betul. Nah, hal-hal begitu yang memang akhirnya kita coba untuk pelajari bareng sama beberapa pihak, baik leasing dan lain-lain. Kita coba untuk tetap bikin yang namanya program pemilikan. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya suku bunga yang disiapkan oleh kebanyakan financial company saat ini kan pasti akan naik lah ya, dengan kondisi yang tidak begitu bagus, otomatis suku bunganya ditinggikan. Ya itu adalah hal yang sangat normal sebenarnya untuk menjaga stabilitas sehingga kepastian ekonominya pun akan naik sebenarnya. Nah, di Toyota kita coba untuk memodifikasi nih sebenarnya. Jadi kita sadar bahwa memang akan ada peningkatan dari suku bunga. Maka Toyota bekerja sama beberapa afiliasi untuk pembiayaan, leasing. Ya kita coba masuk dengan rate yang rendah dulu. Misalkan sekarang kita kalau nggak salah itu ada program spektakuler, jadi rate-nya tuh lumayan bagus di 3,7%. Dan di beberapa daerah ada yang namanya deal cermat juga. Masalah itu Jakarta deh, itu ada namanya deal cermat juga. Jadi angsurannya bahkan lebih murah 30% dari normal. Nah, tapi hal-hal ini sebenarnya itu dasarnya itu adalah satu. Di saat orang-orang sekarang lagi susah, kebanyakan orang lagi fokusnya tadi di primer, tapi tetap butuh kendaraan, tetap kita harus bisa bantu. Nah, jadi itu yang membuat kita tetap membuat yang namanya program Ada Untuk Anda itu, dan bahkan tidak hanya untuk kebanyakan masyarakat, bahkan untuk ada program khusus juga yang diberikan kepada petugas medis. Jadi yang buat pelanggan-pelanggan yang profesinya sebagai petugas medis itu bisa mendapatkan kesempatan program yang bahkan suku bunganya bisa 0% sebenarnya. Jadi harapannya walaupun keadaannya pandemi, mungkin orang banyak
banyak yang fokus di primernya dulu, tapi untuk mereka yang pengen memiliki mobil, butuh memiliki mobil atau sudah bahkan menyiapkan budget, kalau kata Mas Fedi tadi budgetnya udah diambil tahun lalu, let's say lah ya, kita akan buatin untuk masa-masa sekarang yang memang tahu adanya lagi susah. Jadi program ini harapannya bisa memudahkan dan juga meringankan banyak orang yang tetap pengen atau bermaksud untuk memiliki kendaraan. Ya. Iya. Oke, jadi Mas Ono ya dari Toyota sudah menyiapkan sejumlah program dan seperti keringanan angsuran dan bahkan bunga 0% khusus untuk tenaga medis ya. Tapi tetap ya tadi sebenarnya bagian dari layanan untuk Anda itu tadi. Nah, tapi bagaimanapun sekarang ini situasi sedang bukan setiap orang sedang lebih mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan lain termasuk dalam pembelian mobil. Tapi tetap kita memberikan layanan untuk penjualan yang sudah ingin membeli tetap memberikan program-program tersebut. Dari Mas Pedi sendiri, gimana Mas Pedi? Nah, kalau dari Dani, ini kan masih dalam rangka pandemi COVID ya. Pandemi COVID ini yang masih berjalan, kita pasti akan memberikan apresiasi kepada para pahlawan nih. Sebetulnya sekarang yang jadi pahlawan siapa sih? Yang jadi pahlawan yang jadi garda terdepan dalam kesehatan ya. Dari perawat, dari suster, dari dokter. Nah, itu mereka adalah para pahlawan yang ada saat ini. Kebetulan memang ada promo khusus dari Mazda, sama halnya seperti dari misalnya kayak bunga 0% untuk 2 tahun, kemudian 2 tahun bebas life insurance, kemudian 2 tahun bebas asuransi mobil, dan juga ada lagi 2 tahun tambahan extended warranty. Itu yang spesifik untuk para petugas kesehatan. Tapi kalau saya mau bicara secara general ya, mungkin ini memang sudah menjadi habitnya daripada customer di Indonesia, bahwa ketika dia akan membeli mobil, let's say dia datang ke showroom, hal pertama yang dia tanya adalah ada diskonnya nggak? Jadi kan itu kebiasaan semua dunia otomotif, nggak roda 2, nggak roda 4 begitu customer masuk ke showroom, dia tahu harganya berapa, dia pasti akan nanya ke wiraniaganya, ada diskonnya nggak? Nah, itu sudah menjadi habit. Nah, tidak memungkiri bahwa diskon itu pasti ada ya, karena itu memang sudah ada dalam skema harga kendaraan. Tapi di Mazda diskon itu adalah pilihan terakhir. Kenapa kita bilang pilihan terakhir? Karena kita akan memberikan kelebihan kalau kita pakai produk itu apa, dari sisi safety-nya bagaimana, dari sisi teknologinya gimana, dari sisi penghematan bahan bakarnya gimana, dari kenikmatan berkendaranya bagaimana, yang tidak bisa dihitung dengan sekedar diskon gitu. Nah, jadi tentunya juga kita punya program-program misalnya extended warranty. Jadi pemilik Mazda udah secara 3 tahun atau 5 tahun udah nggak usah mikir apa-apa, cuma tinggal isi bensin doang gitu. Nah, ada beberapa program-program yang kita tawarkan gitu. Memang sih tidak menutup kemungkinan bahwa opsi diskon itu pasti ada, tapi itu adalah pilihan terakhir. Jadi ya memang habitnya begitu di Indonesia ya, begitu datang dia langsung nanyain, ya nggak Dim, diskonnya berapa? Nanti kalau udah dikasih tahu diskonnya, dia nanya, minta jualnya lagi susah apa enggak? Iya. Mobil belum dikirim ke rumah, dipakai enggak belum, dia udah mau pikir jual. Tapi memang tidak dipungkiri, memang itulah kondisi yang kita hadapi. Betul. Gitu ya, Betul. Tapi saya melihat di sini bahwa para customer di Indonesia ini sudah mulai teredukasi dan sudah mulai pintar. Ya, sudah mulai banyak orang yang tidak terlalu memikirkan bagaimana resale value nantinya. Memang masih ada banyak yang memikirkan itu, masih ada. Ya, tapi sudah mulai banyak. Saya katakan di sini sudah mulai banyak bahwa ketika dia senang dengan satu jenis mobil, satu jenis merek mobil, dia akan beli langsung. Gitu. Dia pakai itu selama 3 tahun, dia pakai selama 5 tahun, dia nikmati dulu apa sebagai macam segalanya, dinikmati dulu sama dia, baru nanti dia akan jual jika dia ada kebutuhan. Gitu. Tapi yang paling penting sekarang di sini adalah dia beli sesuatu barang, dia nikmati dulu, gitu ya.
memang ada beberapa konsumen yang misalnya contohnya juga dia beli mobil, joknya masih diplastikin sampai setahun, sampai 2 tahun, gitu ya. Plastik-plastikannya gitu masih semua terpasang. Ya nggak ada salahnya lah, mobil dia, gitu ya. Dua baris kan jadinya kan. Iya, mau diapain? Ya, terserah dia. Iya. Tapi intinya adalah kan dia tidak bisa menikmati, gitu ya. Dia tidak bisa menikmati mobil itu. Mobil itu dibuat untuk dinikmati. Joknya dibikin bagus, streamingnya dibikin bagus, sun visornya dibikin bagus dan sebagainya untuk dinikmati. Gitu. Jadi kalau di Mazda kita bilang, Bapak beli aja dulu, nikmati dulu Mazda, cobain dulu nyetirnya gimana, segala macam, baru nanti kita pikir jual. Gitu. Memang kembali lagi saya bilang bahwa sekarang sudah mulai banyak konsumen yang teredukasi ke situ. Sudah banyak yang teredukasi ke situ. Gitu. Betul. Oke, jadi begitu Mas Ono ya. Jadi Pasda juga sama, ada beberapa program yang disiapkan selama masa pandemi COVID ini, terutama untuk teman-teman tenaga medis ya. Iya, ada. Nah, untuk sendiri tidak dipungkiri karena memang sudah menjadi kebutuhan dasar ya pembeli mobil di Indonesia. Jadi akhirnya sudah disiapkan juga. Cuma tetap masih terus mengedukasi konsumen ya untuk jelas lain daripada diskon adalah untuk menikmati tersebut. Beli mobil nikmati dulu lah, ya nggak boleh. Betul. Jangan sampai kita terpenjara. Dimas beli mobil sampai 15 tahun dinikmatin. Masih dipakai ya? Masih dipakai, karena nilainya akan bertambah. Betul. Jangan buru-buru beli mobil langsung mikirin resale value, tapi kita memang ada customer seperti itu, ada, kita tidak pungkiri. Dan itu memang haknya dia, itu hak dia. Betul hak sekali. Dia, customer. Iya. Halo, ada Mas Gatot Satrio nih yang watching. Halo Mas Gatot, mungkin kalau mau bertanya, teman-teman yang lain juga kalau ada yang mau bertanya langsung aja boleh langsung tuliskan di komentar ya. Sambil saya mau nanya nih Mas, ada pertanyaan dari Mas Hafid lagi. Oke. Nah, kita ngomongin sekarang agak sedikit nyeleweng dikit sih, nggak apa-apa, tapi yang nyeleweng bahaya. Tentang kendaraan. Bukan nyeleweng kali, melenceng. Nah ya itu dia, melenceng boleh dikit lah. Bahasanya dipilih. Nah, kadang nyeleweng. Pertanyaannya melenceng, bukan nyeleweng. Oh. Bisa ya. Ya udah. Iya. Gimana? Kadang suka negatif juga, tergantung sih kita. Nah, pertanyaan tentang kendaraan elektrifikasi. Nah, Mas Bedi dan Mas Dimas. Jadi kebetulan dua-duanya sekarang udah punya nih, ya kan? Nah, untuk Toyota sendiri memang mungkin salah satu yang produsen otomotif ataupun yang paling banyak punya lini kendaraan elektrifikasi di Indonesia saat ini. Dan mungkin juga salah satu pionirnya dengan kendaraan Toyota Hilux di dunia. Memandangnya seperti apa ke depannya ini? Karena saat ini kan, apalagi dengan kondisi seperti ini ya, mungkin digital, online, mungkin kita juga sudah berpikir gitu, kendaraan juga sudah mulai beralih ke elektrifikasi tapi kan banyak banget hal yang harus dipertimbangkan, misalkan infrastruktur dan lain-lainnya. Nah, Mas melihatnya seperti apa? Dan tolong juga mungkin bisa sampaikan sedikit mengenai pasarnya, produksinya ke depannya seperti apa, untuk produksinya sendiri nanti. Bisa jadi panjang. Apa aja? Oke. Gini, Mas Ki, mungkin sebenarnya gini, kalau misalkan kita lihat sebenarnya yang namanya kendaraan itu kan memang ada habit lah ya, ada kebiasaan sebenarnya. Jadi memang kenapa juga Toyota itu sudah memasarkan lah ya, atau memperkenalkan kendaraan elektrifikasi itu pertama kali Prius itu tahun 2009, dari cuma satu model sampai akhirnya di tahun lalu itu kita sudah punya 5 model yang elektrifikasi. Bahkan kalau nggak salah di awal tahun ini kita juga sempat ada project-project khusus dengan plug-in hybrid sebenarnya. Jadi memang kita melihat bahwa step by step itu kesana itu positif sebenarnya. Itu yang menyebabkan kenapa dari awalnya cuma satu model Prius doang di tahun 2009 pelan-pelan sampai sekarang akhirnya kita udah punya 5 model nih, sampai yang terakhir itu kan kalau hybrid ada di Corolla
di tahun lalu ya sebenarnya. Jadi sedannya ada, habis itu juga CHR untuk SUV-nya ada, Alphard juga ada. Nah jadi memang kalau di Toyota kita melihatnya bahwa ini ya one step ya memang harus tetap dilakukan, terlepas dari memang kita belum bisa melihat marketnya secara besar, menjadi sebuah target bahwa oke, kita harus sampai sekian dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu adalah kita balik lagi tadi mengedukasi market dan juga mengharapkan pelan-pelan nanti market akan mungkin kalau pindah mungkin belum pindah tapi akan melengkapi lah ya, melengkapi pilihannya jadi pilihan ke kendaraan-kendaraan yang lebih hemat energi dan juga tentu lebih bersih terhadap lingkungan. Nah kedepannya ya kita tetap akan jalan seperti itu dan juga kita mungkin ya tidak menutup kemungkinan untuk terus menambah lagi model-model lain untuk masuk ke Indonesia. Ya, jadi ini produk elektrifikasi ini tetap tidak menutup kemungkinan untuk ditambah bahkan ya. Tidak menutup kemungkinan untuk ditambah. Jadi tetap kita study possibility-nya untuk kita perluas lagi. Sedan juga awalnya cuma satu, sekarang akhirnya udah ada dua ya. Dulu hanya Camry dari tahun 2012, akhirnya tahun 2000 ada Altis juga. Jadi harapannya nanti ke depannya juga kita juga bisa menambah lagi model-model lain. Oke, ini saya mau nyapa dulu sebentar Mas Fedi. Ada Mas Bagendra Logra, ada Mas Anindyo. Halo semuanya, yang mau tanya boleh sambil nunggu pertanyaan nih. Mas Fedi, sudah untuk kendaraan elektrifikasi sendiri Mas dia menyiapkannya seperti apa? Kalau kita ketahui bersama ya, Mazda itu kan salah satu pabrikan kecil gitu ya, pabrikan kecil. Tapi kita konsisten dan kita merasa bahwa yang namanya internal combustion engine itu atau mesin pembakaran itu sebetulnya masih bisa dikembangkan dalam sisi efisiensinya, dikembangkan dalam sisi performance-nya, kemudian dari sisi gas buangnya apa segala macam dan sebagainya itu masih bisa dikembangkan. Dan Mazda masih konsisten di situ, karena kita merasa bahwa perkembangan internal combustion engine itu masih bisa sampai 25 sampai 30 tahun ke depan. 25 sampai 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan itu masih akan berkembang, masih bisa dikembangkan internal combustion engine gitu. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan juga beberapa tuntutan market mengharuskan kita menggunakan elektrik gitu ya. Nah kalau di global mungkin saya yakin Mas Bima juga tahu bahwa Toyota sama Honda itu bekerja sama hybrid barengan yang hanya dijual di Eropa kalau misalnya gitu ya, tidak dijual di Asia. Nah kalau Mazda itu mengembangkannya langsung ke yang fully elektrik. Seperti masih ingat bahwa Tokyo Motor Show kemarin tahun 2019 yang tahun lalu ya kita memperkenalkan elektrik Mazda full elektrik MX-30. Nah yang itu memang sudah kita persiapkan untuk market di Eropa. Jadi itu sebetulnya adalah lebih karena tuntutan market. Tapi secara global produk-produk line up Mazda itu masih tetap akan mengembangkan internal combustion engine. Kita tahu bahwa dengan adanya teknologi reaktifnya di Mazda itu kita bisa mendapatkan performance, efisiensi dan kualitas gas buang yang sangat bagus. Gitu. Jadi ya itulah memang setiap perusahaan punya strategi yang berbeda. Ya, dalam hal ini Mazda dia tetap konsisten untuk mengembangkan pembakaran dalam. Ya, ini memang menarik sih perdebatan mengenai mobil hybrid dengan mesin internal combustion ya. Mazda itu salah satu yang paling kekeh dari dulu bahwa mesin internal combustion ini masih bisa kok digunakan rupa sehingga efisien tidak kalah dibandingkan dengan mobil hybrid. Nah, perdebatan juga berlanjut mengenai masalah baterai, ya kan, limbah baterai. Sampai waktu itu saya juga pernah ikut bicara juga ngobrol sama mengenai orang yang peduli dengan lingkungan gitu ya, mengenai sumber dari energi listriknya itu, gitu. Sumber energi listriknya itu dari mana? Tapi menghasilkan polusi yang banyak ya sama aja bohong, cuma aja bohong. Betul. Mas Ki, mungkin nambah dikit dari Mas Fedi tadi, Mas Ki, bahwa benar kok, memang harus berjalan berbarengan sebenarnya, namanya kendaraan
teknologi kendaraan elektrifikasi sama dengan sama kendaraan ICE atau combustion engine. Benar kata Mas Fedi itu bahwa kalau kita tarik mundur dari dulu sampai sekarang, wah itu perkembangan kendaraan combustion udah gila-gilaan sih sebenarnya. Bahkan wah bahkan di Toyota sendiri kalau misalkan kita ngambil contoh ya, sebenarnya dulu itu yang namanya dual VVT-i itu adalah sebuah teknologi yang hanya dipakai di kendaraan-kendaraan premium. Bahkan sekarang entry pun sudah kita pasangin dual VVT-i. Artinya memang ya kita harus bisa menjalankan itu secara berbarengan, sehingga ya itu sebenarnya yang namanya combustion engine juga belum ketinggalan. Dan dengan kondisi sekarang itu memang ya lebih banyak pom bensin daripada tempat ngecas listrik kan ya sebenarnya. Ya bisa jadi pilihan antara waktu adalah menggunakan kendaraan-kendaraan yang teknologinya memang walaupun ICE tapi sudah menggunakan teknologi yang bagus, sehingga ya tetap satu efisiensinya bagus, bahan bakarnya pun sisanya bagus. Iya. Tapi memang kendaraan hybrid itu menjadi ini sih masa depan dari kendaraan-kendaraan atau moda transportasi saat ini sebenarnya. Oh iya, betul. Nah, gue pernah baca dulu ya. Salah satu informasi nih Mas Fedi nih, sama mungkin Mas Dimas juga tahu. Kalau nggak salah dulu tuh Toyota Prius pertama kali dibuat itu, konon kabarnya itu harga jualnya itu bahkan lebih murah dari biaya produksinya. Jual rugi, karena itu sebagai bagian dari bentuk peduli lingkungan dari Toyota gitu. Jadi selain dari mengurangi emisi atau polusi gitu ya, nah salah satu bentuk dari corporate responsibility-nya adalah seperti itu, menciptakan Prius. Karena kalau dipikir-pikir biaya produksi mobil listrik dengan pengembangan dan lain-lainnya itu sangat membutuhkan research and development yang sangat tinggi waktu itu. Karena dia sebagai teori mobil. Ini menarik nih. Sekarang kita udah kedatangan lagi. Oh, Mas Lodra mau tanya nih, Mas Fedi dan Mas Dimas. Oh, Mas Lodra, apa kabar? Mas, sekarang ya namanya Mas Fedi dan Mas Dimas, apakah ada peluncuran yang tertunda karena pandemi COVID-19? Oke, mungkin ada yang bisa dijawab. Apa yang tertunda? Peluncuran mobil, mungkin ada mobil baru yang udah bisa. Pembelian tertunda banyak. Lantaran ada di sini ditunda. Pembelian tertunda banyak. Kalau mau mobil baru, mungkin ada Avanza yang udah disiapkan, terus ditunda atau gimana? Gini, Mas Rizky, jadi pada dasarnya memang wabah COVID ini, Mas Lodra, memang ada banyak hal yang akhirnya kita coba untuk studi ulang lah sebenarnya. Bahkan nggak cuma mobil baru yang nggak cuma mobil baru aja yang kita coba untuk di study ulang, bahkan layanan-layanan kita aja kita study ulang sebenarnya kebutuhannya. Kayak tadi ambil contoh, biasanya Lebaran itu tuh kan bisa dibilang kesempatan kita untuk lebih dekat dengan konsumen dengan bikin pos jaga dan lain-lain. Mau nggak mau dengan kondisi sekarang mau nggak harus dihilangkan. Jadi memang balik lagi kalau misalkan kita bilang banyak tertunda, banyak banget Mas Lodra yang tertunda. Jadi plan-plan kita pun sampai saat ini masih kita coba godok ulang. Apakah ada beberapa yang mungkin masih bisa berjalan tahun ini atau bahkan di tahun depan. Tapi balik lagi yang namanya industri otomotif ya tetap kita akan coba untuk gimana caranya membuat stimulus positif lah di walaupun adanya COVID. Jadi harapannya nanti kalau misalkan memang kita memungkinkan untuk kita melakukan sesuatu lebih banyak tahun ini, ya teman-teman media pasti akan yang kita informasikan lebih dulu. Iya. Gitu. Tapi udah ada kisi-kisi nggak? Bocoran kira-kira produk baru apa yang akan meluncur yang tertunda gara-gara pandemi ini? Mas Dimas. Gini, kalau misalkan produknya sih aku belum bisa cerita produknya apa, tapi yang paling gampang gini sebenarnya. Balik lagi tadi karena marketnya tertunda.
Akhirnya hampir semua kita tunda juga. Kita coba study ulang sebenarnya kondisinya, karena ya kalau boleh jujur, yang agak susah itu adalah men-study dari each level sebenarnya. Mungkin kalau misalkan kita lihat di tempatnya Mas Fedi mungkin ya, ada beberapa lapisan masyarakat atau lapisan konsumen yang bahkan tetap dalam kondisi sekarang pun tetap bisa beli kendaraan sebenarnya. Nah, sementara ada juga yang memang jangankan kita ngomong COVID sebenarnya, ada perubahan sedikit di rate leasing aja langsung berubah sebenarnya. Berubah ya. Nah, tapi ada juga yang bahkan sebenarnya COVID, dengan adanya COVID pun mungkin masih tetap bisa beli kendaraan. Nah, itu yang lagi kita coba study level by level. Jadi bisa ketahuan nanti kalaupun memang harus ada yang berubah, level mana nih yang berubah? Konsumen yang mana yang berubah? Apakah harus semua lapisan konsumen disamakan atau tidak, kan nggak mungkin rasanya. Iya. Jadi kita mesti melihat lagi ya situasi setelah ini. Iya, Dan bahkan ada adjustment lagi ya dari sisi Toyota sendiri untuk melihat kira-kira produk mana yang pas untuk diluncurkan setelah pandemi ini, atau mungkin di tengah-tengah pandemi. Karena tidak bisa mengikuti plan yang sudah ada sebelumnya, begitu kurang lebih Mas Yoga. Kalau dari Mazda juga, Pak Mas Pedi, mungkin ada juga yang tertunda. Wah, yang tertunda udah pasti banyak. Ya, tertunda yang udah pasti banyak. Dan salah satunya yang saya sayangkan tertunda itu dalam buka puasa bareng media ya. Betul, ye. Karena kan Bareng media itu tertunda itu padahal suatu hal yang sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita harus lihat-lihat jadwalnya nih. Jangan sampai nih jadwalnya si Toyota Dimas nih. Bisa nggak ada yang datang ke Mazda gitu ya. Iya. Email-email tiap tahun ya bedanya ya. Iya, email kita punya grup WA antara ATM segala macam. Termasuk satu hal menarik, mengasihkan yang tertunda gitu ya. Jadi sebetulnya banyak banget yang tertunda gitu ya, bukan cuma pembelian tapi juga aktivitas apa segala macam gitu ya. Nah, itu tadi tuh. Jangan sampai kita bukber bisa bareng-bareng sama merek-merek yang di Sunter tuh gitu. Bisa nggak ada yang datang nanti kita gitu. Gitu kan. Jadi yang tertunda ya banyak, pasti banyak Wondra yang tertunda gitu ya. termasuk produk juga ada ya, Mas Pedi ya. Iya. Oke, nah Flodra mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Nah, ini ada yang bertanya nih, Mas Gatot Satrio, Om Fedi dan Om Dimas. Saya nggak tahu nih, coba di... Waduh, berat banget pertanyaannya. Gatot Satrio. Rio. Dicerna nih, coba nih. Om Fedi, kenapa Mazda Global senang bermain dengan Miata seperti peluncuran MX-5R Limited kemarin? Oke. Om Dimas, kenapa pihak Toyota Global senang bermain dengan model Yaris? Mana nih? Coba tanggapan langsung aja. Diulangi pertanyaannya gimana? Gini. Gini. Aku ceritain juga nanti ke Kompedi deh kalau gitu sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya pertanyaan Om Rio ini menarik sebenarnya. Kenapa sih Toyota Global kok kelihatannya belakangan ini senang banget main sama Yaris sebenarnya. Jadi memang apa ya? Kalau kita bilang kan Yaris ini semenjak di akhir tahun kemarin, semenjak kalau nggak salah Tokyo Motor Show ya, itu sudah ada beberapa model Yaris baru di global sebenarnya. Jadi kok kelihatannya dikit-dikit ada Yaris baru nih. Habis itu kemarin paling terakhir kalau nggak salah tuh di Eropa dan di Jepang itu ada yang namanya Yaris Cross. Jadi kelihatannya kan kok global ini koknya Yarisnya senang banget nih sebenarnya. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya yang namanya strategi di tiap regional memang bisa berbeda-beda. Jadi bercontoh bahwa kalau kita ngomong Yaris aja sebenarnya, Yaris itu secara global Toyota itu punya 3 model Yaris sebenarnya. Yaris versi Amerika, versi Eropa, dan kebetulan versi Jepang yang sama, dan juga versi ASEAN. Jadi memang ada 3 model Yaris yang sekarang masih berjalan. Nah, kenapa kok seolah-olah ada bagian regional lain yang kok getol banget nih main sama Yarisnya ya dari yang cuma satu jadi pilihannya jadi ada banyak, bahkan salah satunya ada GR Yaris. Jadi memang karena habit dan juga kebutuhan dari market yang berbeda-beda, maka
strategi yang diterapkan berbeda-beda. Jadi apa namanya mungkin di beberapa negara Eropa dan juga Jepang kebutuhan akan sebuah mobil yang cukup kompak dan kecil itu kan masih sangat besar ya. Tapi kalau misalkan dibanding di Indonesia kan sebenarnya kebutuhan besar kita itu ada justru di kendaraan-kendaraan yang family, ataupun kalau misalkan kita apa namanya butuh adalah mobil-mobil dengan kapasitas yang cukup besar. Jadi memang adanya perbedaan strategi dan juga perbedaan pendekatan terhadap kebutuhan di masing-masing regional itu yang menyebabkan kenapa seolah-olah di sana Yarisnya kok ini banget ya. Tapi jangan lupa loh, di sana mereka nggak punya Innova. Iya benar. Dan juga nggak punya Avanza. Nah, bisa jadi mungkin buat teman-teman di sana nanya balik, kok di Indonesia tuh kayaknya mobil MPV banyak banget ya. Itu balik lagi karena strategi di tiap-tiap daerah dan juga kebutuhan di tiap-tiap regional berbeda-beda. Jadi belum tentu bisa disamakan Mas Rizky. Bisa jadi sebenarnya ada orang-orang yang iri, kenapa sih Avanza sama Innova di Indonesia banyak banget, keren-keren. Tapi kok kita nggak punya, kan bisa aja seperti itu juga kali ya. Seperti ini salah satunya kemarin tuh di Tokyo Motor Show, Toyota Yaris versi Jepang yang baru aja di launching di sana gitu ya. Jadi tuh Otto bikinin video first impression. Itu kan mobil bagus banget ya. Yaris tapi udah punya fitur park assist, bisa parkir sendiri kan, ada versi hybridnya pula gitu. Nah cuman kan itu untuk regional Jepang gitu kan. Untuk Indonesia kita sudah punya model sendiri. Banyak juga Mas yang ini minta juga itu truk-truk. Ini harus masuk ke Indonesia nih, mau dijual di sini gitu. Itu kurang lebih penjelasannya ya untuk Mas Dimas, Mas Gatot ya. Jadi kenapa kita punya senang bermain di Yaris gitu ya? Karena tergantung dari masing-masing regional begitu ya Mas Dimas ya. Betul, tergantung kebutuhannya, betul juga. Kebutuhannya. Memang kemarin Yaris ada banyak sekali sih produknya, ada yang Yaris global, itu dari mana? Amerika, ada yang basisnya dari Mazda 2 juga kerjasama kalau nggak salah. Ada yang Yaris dari Jepang, ada yang Yaris ASEAN, kemudian baru belakangannya juga meluncur Yaris Cross yang crossover ya. Ya, betul. Nah, mungkin nih Mas Fedi, nah kalau Mazda banyak bermain di Mazda MX-5, ya kan? Atau Miata kan sekarang juga kita tahu ada MX-5R Limited, nah ya kan? Ada versi-versi lain lagi, misalkan dengan apa yang juga dijadiin mobil Amerika tuh kembarannya MX-5 juga digunakan di sana. Nah itu kenapa Mazda? Apa karena memang Mazda ini merupakan salah satu kendaraan yang menjadi ikon dari Mazda sendiri? Gitu? Ya, jadi sebetulnya pertanyaan buat Mas Gatot, MX-5 itu kan merupakan salah satu kendaraan ikoniknya Mazda, gitu ya. Ikoniknya Mazda dia agak beda dengan kendaraan yang lain. Kenapa beda? Karena dia yang berpenggerak roda belakang, gitu ya. Kemudian bentuknya roadster dan sebagainya. Itu mempunyai banyak penggemar seluruh dunia gitu ya, di Asia, di Eropa, atau di Amerika juga banyak penggemarnya sendiri. Bahkan di Amerika sama di Eropa itu dia ada one make race-nya sendiri khusus MX-5. Kan kalau untuk Asia itu di Filipina, ada salah satu kolega saya di Filipina, dia orang TPM, dia juga ikut one make race-nya Miata MX-5. Jadi itu memang merupakan suatu kendaraan ikoniknya Mazda gitu loh. Penggemarnya juga ada, kemudian juga banyak, dan di Indonesia juga sebetulnya penjualannya cukup lumayan. Setiap kali kita memasukkan beberapa unit Miata itu pasti ada beli. Jadi, mungkin ya layaknya kendaraan ikonik ya pasti ada penggemarnya, ada yang suka gitu ya. Dan yang terakhir kemarin itu waktu ulang tahun 100 tahun Mazda pun salah satu ikoniknya itu Mazda Miata juga disandingkan dengan kendaraan ikonik kita yang dulu, yaitu yang Mazda Bung gitu ya, yang pertama kali menggunakan mesin rotary kalau saya nggak salah ya. Jadi ya memang itu adalah salah satu ikoniknya Mazda Miata itu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Gatot Patrio. Jadi dan saya perlu tambahin bahwa Miata itu kalau saya nggak salah itu satu-satunya kendaraan Mazda yang tidak punya all-wheel drive, tidak punya versi all-wheel drive. Tapi dia dilahirkan memang sudah dengan penggerak roda belakang, memang untuk kesenangan berkendara buat orang yang senang ngebut, yang segala macam. Jadi tidak punya all-wheel drive. Kalau kita lihat
hampir keseluruhan line up Mazda itu punya versi all-wheel drive. Bahkan Mazda 2 ada. Dia Mazda 2 itu ada all-wheel drive. Mazda 3 ada all-wheel drive. Sebut aja. Iya. Ya, CX-5 udah pasti ada. CX-8 ada all-wheel drive. CX-9 ada all-wheel drive. Bahkan sampai apa namanya? Station wagon-nya itu dia juga ada. MPV-nya pun ada all-wheel drive kecuali Hyundai. Ya. Kecuali Hyundai. Gitu. Nah, ini tadi saya sempat singgung bahwa Mazda MX-5 itu juga dibuat menjadi masuk dari pengembangan Fiat 124 Spider ini. Iya, betul. Ya, Gitu. itu rebate ya. Rebate ya. ya, rebate ya. Ini ada Mas Budi Nurmukmin ikut buatin kalau Mas Budi. Waduh, gawat. Ada Pak BNM. Pak BNM, apa kabar Pak BNM? Ngeri banget. Tapi ini kita ngomong-ngomong nggak sadar gitu ya, nggak kerasa udah hampir 1 jam setengah ngobrol. Bahaya juga ya. 258. Nah terakhir deh mungkin buat penutup, Ya. Mas Pedi, Mas Dimas, Ya. mungkin ada yang ingin disampaikan ke penonton-penonton fanpage Facebooknya Oto nih. Ya, Mas Dimas duluan. Oke, siap, laksanakan. Yang pertama sih pasti terima kasih nih ke Oto atas kesempatannya. Hari ini kita bareng-bareng sama Mas Fedi. Dan juga terima kasih buat Oto Lovers sudah ada terus dari tadi selama 1 jam setengah ya kurang lebih ya kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Tapi paling penting adalah kita terus sehat bareng-bareng, terus sehat terus di tengah apa namanya ya wabah yang lagi tidak bagus ini dan juga keadaan yang tidak baik ini. Harapannya kita sehat terus. Buat yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga bisa menjalankan puasa dengan baik selama bulan Ramadan ini. Dan juga tanpa kita sadari mungkin beberapa minggu lagi kita akan segera lebaran. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Ya. Tapi yang pasti di Toyota kita akan tetap ada untuk teman-teman semua. Jadi kebutuhan apapun rasanya tetap bisa dipenuhi walaupun dengan kondisi-kondisi yang agak terbatas. Terima kasih. Mungkin penutup. Ya, dari saya pribadi juga mau mengucapkan terima kasih ya pada Auto.com dan juga Auto Lovers ya untuk kesempatannya bisa bincang-bincang sore menarik ini dengan Mas Dimas juga dari TAM. Ini menarik banget pembicaraannya gitu ya. Dan yang jelas dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus tetap semangat bahwa suatu saat keadaan akan jadi lebih baik. Yang paling penting adalah kita disiplin diri dulu, menahan diri ya, tetap di rumah untuk kesehatan kita dan kesehatan keluarga sama-sama. Jangan memaksakan diri untuk mudik atau pulang kampung dan sebagainya gitu ya, karena akan mencelakai kita sendiri. Sebelum tutup juga sama seperti Dimas, dalam beberapa hari lagi insya Allah kita akan sampai di penghujung di Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua akan sehat selalu sampai di Hari Raya dan kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama dengan baik. Amin. Tapi memang apa ya, kondisi pandemi ini memang kan banyak orang yang kesulitan gitu ya, Mas Fedi, Mas Dimas. Tapi nggak tahu, Iya. Memang justru di momen orang lagi susah makan, Tuhan memberikan kelaparan itu menjadi sebuah pahala. Iya. Amin. Ya, itu Ramadan lah. Amin. Ya, Ini mau dilanjut kultum apa gimana? Apa? Sahur bareng. Alah, lanjut sampai buka puasa. Mau dilanjut kultum sama peci dulu. Ambil peci dulu. Betul, Ustaz Fedi udah siap. Ya udah, kalau gitu. Makasih Om Rizky. Thank you banget, Mas Rizky. Thank you banget. Fedi, terima kasih teman-teman Auto Lovers semua yang sudah ikut acara ini dari awal tadi lumayan panjang. Terima kasih. Salam buat semua tim Auto Lover. Semoga informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua, bisa menjadi bahan buat teman-teman, bahan teman-teman dan bisa menjadi informasi buat penonton dan followers dari fanpage Facebook. Ya. Auto. Tetap jaga kesehatan, tetap stay safe, keep social distancing, dan yang pastinya selamat menjalankan ibadah puasa.
Ya. Bye, dadah. Live Sampai interview. ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Yuk, Bray. Siap, Bray.